Perkenalkan nama kakak Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 210404501019. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai serunya pembelajaran di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas atau outdoor study adalah kegiatan menyampaikan sesuatu pelajaran di luar kelas, sehingga Hai semuanya adik-adik, perkenalkan nama kakak Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 210404501019. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai serunya pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor study adalah kegiatan menyampaikan suatu pelajaran di luar kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas belajar mengajar berlangsung di luar kelas atau di alam bebas. Nah, outdoor study pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dan dikembangkan oleh pendidik yang merupakan perpaduan antara belajar di dalam kelas dan belajar di luar kelas, serta bertujuan untuk mengarahkan siswa ketika belajar di luar ruangan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar atau alam terbuka, menurut Vera pada tahun 2012. Nah, manusia dan alam ternyata dapat menjadi sahabat dan guru yang saling bersimbiosis serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat mumpuni. Kita bisa belajar dari matahari, bulan, bintang, air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan lain-lainnya. Sebagai contoh, mari kita amati matahari. Matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Matahari menyimpan banyak energi bagi kehidupan manusia, namun matahari juga begitu aksiomatik, teratur, dan disiplin. Pendidikan merupakan upaya mendewasakan seseorang. Dalam proses pendidikan ini bukan hanya bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan, namun pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan serta perkembangan diri anak dalam wujud karakter yang baik. Nah, pembelajaran outdoor juga merupakan metode untuk meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas yang hanya memiliki keterbatasan. Nah, lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi siswa dan menjembatani antara teori antara teori dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari serta dapat membangun keterampilan sosial dan personal yang lebih baik. Nah, berbagai lingkungan pembelajaran luar kelas. Nah, adik-adik, berbagai lokasi dapat digunakan untuk pembelajaran outdoor antara lain lingkungan di sekitar dan di luar sekolah. Lingkungan sekolah kaya akan sumber belajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang formal maupun non formal. Berbagai lingkungan yang dapat digunakan untuk sumber belajar antara lain persawahan, taman, kebun binatang, museum, kerja proyek, dan sebagainya. Adik-adik dapat melihat gambarnya pada contoh ya. Nah, kita masuk pada pendekatan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas dapat menggunakan 3 pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, studi lapangan atau kunjungan lapangan. Yang kedua, pendidikan menjelajah lingkungan. Yang ketiga, ada sekolah proyek komunitas. Selanjutnya, ada kelebihan pembelajaran di luar kelas. Nah, adik-adik perlu mengetahui apa saja sih kelebihan pembelajaran di luar kelas ini. Nah, yang pertama, ada mendorong motivasi belajar siswa karena menggunakan setting alam terbuka sebagai sarana kelas. Yang kedua, guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan karena dapat bereksplorasi, menciptakan suasana belajar seperti bermain. Yang ketiga, pada pembelajaran di luar kelas, siswa menggunakan media pembelajaran yang konkret dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya.
Yang keempat, mengasah aktivitas fisik dan kreativitas siswa karena menggunakan strategi belajar sambil melakukan atau mempraktikkan sesuatu dengan penugasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, ada mampu membuat tiap individu mengembangkan kreativitas serta inisiatif secara personal mereka. Yang kedua, mampu mewujudkan potensi yang dimiliki oleh tiap individu agar jiwa raga serta spirit dan semangatnya menjadi lebih optimal. Yang ketiga, ada memberi kesempatan untuk peserta didik dalam merasakan secara langsung pada materi yang tengah disampaikan. Yang keempat, ada membuat peserta didik mampu mengembangkan keterampilan mereka, serta ketertarikan siswa pada kegiatan di luar kelas. Nah, selanjutnya ada manfaat pembelajaran di luar kelas. Adik-adik perlu mengetahui apa saja sih manfaat ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, yang pertama ada pikiran menjadi lebih jernih. Yang kedua, sistem pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, sistem pembelajaran menjadi lebih real dengan objek yang bisa secara langsung dilihat di luar. Yang keempat, ada sistem pembelajaran menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengenal dunia secara luas. Nah, kita masuk pada metode pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas dalam hal ini menggunakan beberapa metode pengajaran, yaitu yang pertama ada ceramah, yang kedua penugasan, yang ketiga diskusi, dan yang keempat eksperimen. Kegiatan yang dilakukan melibatkan kerjasama, komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, saling memahami, dan menghargai perbedaan. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran di luar kelas untuk merancang skenario pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran ini, maka harus memperhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. Nah, adik-adik perlu memperhatikan langkah-langkah ini ya. Yang pertama, ada guru mengajak siswa untuk keluar kelas. Yang kedua, guru memberi salam dan motivasi. Yang ketiga, guru membagi siswa dalam kelompok. Yang keempat, guru membagi LKS atau mengecek persiapan alat dan bahan yang dibawa oleh siswa. Yang selanjutnya ada bentuk pembelajaran di luar kelas. Nah, yang pertama ada include. Pembelajaran luar kelas tidak hanya dilakukan secara insidental dan selalu meninggalkan lingkungan sekolah. Pembelajaran luar kelas dapat juga dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau pada jam-jam pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagian B ada belajar alam sekitar. Menurut Ridloh dan Rudiatmi dalam Husamap, pada tahun 2013, jelajah alam sekitar merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar, kehidupan alam sekitar kehidupan peserta didik, baik lingkungan fisik, sosial, teknologi maupun budaya sebagai objek belajar. Nah, selanjutnya kita masuk kriteria lokasi pembelajaran. Kita masuk di kriteria lokasi pembelajaran luar kelas. Nah, adik-adik perlu tahu sih apa saja sih kriteria lokasi pembelajaran luar kelas itu. Yang pertama ada keamanan. Perlu diperhatikan tempat studi membahayakan, ada potensi bencana, tanaman beracun, dekat jalan raya. Selain itu, tempat tersebut mudah bagi anak untuk melakukan eksplorasi dan guru mudah melakukan pengawasan. Yang kedua ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas sendiri yaitu mudah dijangkau dan guru maupun siswa mudah untuk berpindah tempat dari indoor ke outdoor. Yang ketiga ada ukuran. Usahakan lokasi tersebut dapat memuat seluruh siswa satu kelas sehingga akan lebih nyaman dalam belajar dan dapat kontak dengan teman di area tersebut. Yang keempat ada keanekaragaman. Idealnya lokasi yang akan diselidiki memiliki kelengkapan keanekaragaman objek belajar. Contohnya ada pohon, ada herba, ada semak, ada rumput, ranting-ranting kering, dan serasah. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan luar kelas. Bentuk-bentuk kegiatan luar kelas dapat berupa berkemah, mendaki gunung, menjelajah, memancing, memasak, mempelajari alam, tinggal di pedesaan, primitive living, kerajaan tangan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, itu saja tadi pemaparan materi dari kakak. Semoga adik-adik semuanya dapat mengerti. Dan ada satu quotes yang kakak berikan kepada adik-adik supaya dapat memotivasi adik-adik semua dalam belajar. Nah, yang pertama, motivasi yang dapat kakak berikan yaitu jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat. Itu menurut pepatah Tionghoa.
Nah, di sini Kakak akan membacakan kesimpulan. Pembelajaran luar kelas atau outdoor merupakan salah satu alternatif pembelajaran IPA yang sesuai dengan semangat belajar IPA, yaitu cara mencari tahu dan mengembangkan keterampilan ilmiah siswa. Selain itu, melalui pembelajaran outdoor, berbagai potensi siswa memiliki peluang untuk berkembang lebih optimal karena ada interaksi yang nyata antara siswa dengan dunia nyata. Tipe pembelajaran outdoor secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu studi lapangan, penjelajahan lingkungan sekitar, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan dari Kakak. Semoga adik-adik dapat mengerti dan semoga dapat menambah wawasan adik-adik dari apa yang Kakak berikan. Baiklah, Kakak pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya adik-adik. Selamat belajar.